Maka di dalam kaidah usul al-fiqh dikatakan dalam perkara ibadah al-aslu fil ibadati butlanu hatta tuqimud dalil. Bahwa dasar dari setiap ibadah itu semuanya batil. Hatta tuqimud dalil. Sampai adanya dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena ibadah ini kita berikan dan persembahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah yang disembah oleh kita mau cara penyembahan kepada dirinya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa berharap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah senantiasa menganugerahkan kenikmatan yang dengannya kita semua mampu mempertahankan keimanan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebaik-baiknya, dan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bertakwa. Karena sungguh takwa adalah merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Dan sesungguhnya ketakwaan adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka adalah keberuntungan. Keberuntungan yang pasti akan mereka dapatkan di dunia ini, berupa ketenangan, syukur, sabar, dan istighfar, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan sunnah Nabi SAW, sehingga dilapangkan hatinya menerima kebenaran dan diberikan oleh Allah kesabaran atas musibah dan ujian. Begitu pula nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar keindahan surga oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan juga tidak pernah dirasakan oleh manusia, oleh bashar manusia itu sendiri. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah. Allah senantiasa menguatkan hati kita di atas keimanan dan ketakwaan sampai Allah datangkan kepada kita kematian dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku sekalian kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap kepada Allah bahwa amalan kita dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Maka manusia yang beriman kepada Allah, seorang muslim, mereka berusaha semaksimal mungkin mengisi waktunya dan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan mereka juga berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Begitu pula
amalan-amalan saleh yang mereka lakukan dengan sangat banyak sekali. Salatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pengorbanannya, infaknya dan sedekahnya, dan semua amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, mereka berharap Allah menerima amalan-amalan tersebut. Maka satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan aku meminta kepadamu rizki yang tayyib. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, yaitu amalan yang diterima. Tetapi sangat disayangkan, ada manusia yang sudah mengumpulkan sekian banyak amal saleh yang mereka lakukan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya menjadi debu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih." Kita ini sebagai seorang manusia, ketika beribadah kepada Allah, berlelah-lelah diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membawa bekal yang banyak nanti di yaumil qiyamah. Sehingga dengan mudah kita melewati as-sirat, jembatan yang berada di atas api neraka jahanam, dan di seberangnya terdapat surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang selamat. Kita selalu menginginkan amalan ini akan menjadi pembela kita di yaumil qiyamah. Tapi sangat disayangkan, banyak manusia yang pada akhirnya amalan-amalan mereka menjadi rusak. Kenapa ini terjadi? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan di dalam beberapa kaidah-kaidah para ulama. Hal-hal yang dapat merusak amalan-amalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama kali yang dapat merusak amalan-amalan kita adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai dosa syirik yang terkecil, yakni ar-riya. Seseorang yang beribadah mengharapkan pujian manusia, mengharapkan wajahnya manusia. Dia berharap dengan amal solehnya dia disebut sebagai seorang muslim yang baik. Dia menginginkan dengan salatnya dia disebut sebagai ahlul ibadah. Dia menginginkan dengan ilmunya dia disebut sebagai ahlul ilm. Dan juga dengan infaknya dan sedekahnya yang disebut sebagai seorang dermawan. Seorang yang mati syahid sekalipun di jalan Allah, ketika ada niatan selain daripada mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan tertolak di hadapan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Maka seseorang yang beriman kepada Allah tidak boleh mencampurkan keimanan mereka dan amalan mereka dengan perbuatan syirik kepada Allah. Isti'anah, meminta pertolongan kepada selain kepada Allah. Istighasah, meminta turunnya hujan kepada selain daripada Allah. Menjadikan nama-nama selain daripada nama Allah di samping nama Allah agar terkabulnya doa-doa mereka. Ini menjadi permasalahan yang sangat besar. Padahal Allah telah menjadikan al-asma'ul husna, nama-namanya yang mulia, sebagai wasilah seorang hamba dalam berdoa kepada Allah agar Allah mengijabah. Karena Allah sangat cinta nama-namanya disebutkan oleh hambanya. Maka apabila ada nama-nama selain daripada nama Allah yang disebutkan di dalam ibadah dan doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan itu sebagai doa yang mustajabah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dapat merusak amalan kita adalah ar-riya, dan diantaranya adalah al-ujub. Seseorang yang merasa bangga dengan amalnya, seseorang yang merasa dirinya berbeda dengan manusia dengan amalnya, sehingga dia merasa lebih suci daripada manusia yang lainnya. Padahal ada di zaman Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang mukmin yang dia berperang di jalan Allah bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat. Karena semangatnya dalam peperangan, sampai Auf ibnu Malik
dan juga sahabat-sahabat yang lain menyangka dia adalah seorang ahlu jannah, ahli surga. Bagaimana tidak? Ibadahnya, kualitas keimanannya. Begitu pula peperangan, dia selalu maju di medan peperangan. Tapi apa kata Nabi? Dia bukan bagian daripada ahli surga, tapi dia ahli neraka. Maka sahabat mencari apa gerangan yang dilakukan oleh orang tersebut sampai dia dicap oleh Nabi sebagai ahli neraka jahanam, bukan ahli surga. Maka rupanya dalam salah satu peperangan yang begitu besar, orang tersebut terluka. Dan dia berat merasakan luka dalam peperangan tersebut. Pada akhirnya dia menghunuskan pedangnya ke dadanya dan kemudian dia menjatuhkan dirinya, yakni dia membunuh dirinya. Dia tidak mampu bersabar dengan ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua yang akan merusak amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amalan kita tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Dan Nabi SAW sudah mengatakan di dalam hadis bahwa siapa saja orang-orang yang beramal dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang diajarkan di dalam sunnah, maka semuanya akan tertolak. Maka di dalam kaidah usul al-fiqh dikatakan dalam perkara ibadah, al-aslu fil ibadati butlanu hatta tuqimud dalil, bahwa dasar dari setiap ibadah itu semuanya batil hatta tuqimud dalil, sampai adanya dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena ibadah ini kita berikan dan persembahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah yang disembah oleh kita mau cara penyembahan kepada dirinya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nari illa wa qad buyyina lah." Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kita kepada surga. Tidak ada yang mendekatkan diri kita ke surga. Dan itu harapan kita. Wa yubaidukum minan nar, dan menjauhkan diri kalian dari neraka illa wa qad buyyina lah. Semuanya sudah dijelaskan, diterangkan oleh Nabi, dan agama Islam adalah agama yang sempurna. Walaupun ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa Islam adalah bukan agama yang sempurna, belum sempurna. Padahal Allah sudah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat Islam. Dan agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Sudah dijelaskan dari A-nya sampai Z-nya dalam perkara yang dilakukan oleh semua manusia. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang kedua yang dapat menghancurkan ibadah kita ketika ibadah dibangun bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang akan merusak ibadah kita, seseorang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi dari manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti yaumal qiyamati rajulun." Akan datang di yaumil qiyamah seorang laki-laki membawa amalan mislan bayda, tihamatin baydan. Akan datang di yaumil qiyamah seorang laki-laki membawa amalan yang begitu banyak seperti gunung Tihama yang atasnya berwarna putih. Banyak amalnya. Tetapi Allah jadikan amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sifhum lana jallihim." Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang perkara mereka. Kok kenapa amalnya sudah banyak tapi rusak? Kata Rasulullah, mereka itu seperti kalian. Mereka itu kulitnya sama dengan kalian. Seperti kalian juga. Salat malam juga sama seperti kalian. Tetapi mereka apabila sedang sendiri dan ada kesempatan berbuat dosa, mereka berbuat dosa. Dan dosa fitnah itu sekarang sudah sering kita genggam di tangan kita, yaitu gadget kita. Kita bisa berbuat seenaknya kita dengan gadget kita. Begitu pula perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang kita bersembunyi dari manusia. Padahal Allah tidak pernah kita bisa bersembunyi dari Allah. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka ingin bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Siapa orang yang berbuat dosa di tengah kesendiriannya, maka dia sedang meremehkan pandangan Allah daripada pandangan makhluk. Kalau di hadapan makhluk,
dia perbaiki amalnya, dia jauhi perbuatan dosa, tidak dia lihat yang haram. Tapi ketika sedang sendiri, tidak ada makhluk yang melihatnya, dia berbuat dosa. Allah lebih hina dibandingkan dengan makhluk dalam pandangan dirinya. Dan yang terakhir, yang akan merusak amalan kita adalah mengungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang kita berikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan menjadikan sedekah kalian itu batal hanya gara-gara kita mengungkit-ngungkit, hanya gara-gara kita ini menyakiti orang yang kita beri. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia semakin hari semakin mengurangi jatah rizkinya. Ketika habis jatah rizki manusia, maka habis pula kesempatan bagi dirinya untuk beramal soleh. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal kepada manusia, maka tidak ada yang dapat memajukan dan tidak ada yang dapat memundurkannya. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang menyesal. Ketika sudah masuk ke dalam kubur, baru kita mengatakan wa qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ini. Allah bertanya, mau ngapain kamu kembali ke dunia? Selama ini kamu hidup, sekarang mau kembali lagi ke dunia? Urusan saya belum selesai ya Allah. Semua orang yang mati, urusan mereka juga belum selesai. Semua orang yang meninggal dunia, mereka juga punya urusan yang belum selesai. Maka kalau menunggu urusan kita selesai, tidak mungkin seseorang itu mati hingga urusan itu selesai. Tetapi kita harus bersikap keras, memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita di dunia ini kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan saleh, membersihkan hati daripada kesyirikan dan juga noda-nodanya, dan juga menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang dapat menjatuhkan kita ke dalam api neraka jahanam. Hadza wallahu taala alam bissawab. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب